Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan menyelami sebuah materi yang sangat fundamental dan esensial dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, khususnya sebagai calon ulama di era modern ini. Kita akan membahas tentang fikir. Fikir sebuah karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana kita dapat menggunakannya sebagai jalan menuju kebenaran dan kedamaian sejati. Materi ini menjadi bekal penting bagi kita untuk memahami diri, umat, dan alam semesta, sehingga kita dapat menjadi pembimbing yang efektif. Oke, yang pertama, apa itu pikiran dan bagaimana cara kerjanya? Saudara-saudari sekalian, manusia adalah makhluk yang diberikan karunia super power yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pikiran. Inilah yang membedakan antara kita dan hewan. Oke, makanya jangan main-main dengan pikiran. Ini menekankan betapa dahsyatnya kekuatan pikiran yang kita miliki. Hewan dan tumbuhan hidup berdasarkan insting dan sensor untuk bertahan hidup. Sapi tidak berpikir bagaimana dia makan rumput. Beda dengan manusia yang diberikan akal, pikiran untuk memahami, merenungkan, mengambil keputusan, dan bahkan memimpin atau melindungi pikirannya sendiri. Inilah hakikat sejati seorang khalifah di muka bumi. Seorang khalifah tidak akan hanya berpikir tentang kesenangan, kapan libur, melainkan bagaimana mengolah bumi dan kehidupannya sesuai dengan petunjuk Allah. Bagaimana mekanisme kerja pikiran ini? Pikiran itu seperti blender yang terus-menerus mengolah berbagai data yang masuk. Ketika data masuk, pikiran memprosesnya, menghancurkannya, merubah bentuknya seperti cabai, bawang, dan garam yang diolah menjadi bumbu. Oleh karena itu, pikiran membutuhkan penutup agar tidak langsung memuncratkan hasil olahan tanpa penyaringan. Agama mengajarkan kita untuk tidak memperadukan yang baik dan yang batil. Berbeda dengan blender fisik yang memiliki tombol on off, pikiran manusia selalu aktif. Dia ngeblend terus menerus hingga kita mati. Semua data baik positif maupun negatif akan masuk ke dalamnya. Ini adalah poin yang sangat penting, karena semenjak kecil kita banyak mengolah data negatif yang masuk dan hanya sedikit persen saja yang positif. Ini sangat berbahaya, karena pola pikir kita secara tidak sadar sudah banyak dibentuk oleh lingkungan sekitar dengan unsur-unsur negatif. Musuh-musuh pikiran yang harus diwaspadai, pikiran kita rentan terhadap godaan yang terus-menerus mengganggu dan merusaknya. Ada 6 musuh utama pikiran yang harus kita kenali dan waspadai. Yang pertama, amarah bisu. Amarah bisu ini hawa nafsu. Ini adalah godaan pertama yang Allah masukkan ke dalam diri kita. Amarah bisu menunjukkan pada sifat santai, malas, dan kurangnya rasa takut akan hukuman. Di zaman sekarang, pola pendidikan yang terlalu longgar tanpa disiplin hingga membentuk generasi yang sotoy, merasa tahu banyak tapi dangkal, santai dan bermental lemah.
Inilah musuh pertama pikiran yang harus kita waspadai. Yang kedua, lawamah. Lawamah. Apa itu lawamah? Ini adalah nafsu yang suka menunda-nunda pekerjaan atau kebaikan. Ungkapan seperti ini nih, nanti sajalah, atau masih ada waktu. Ini adalah contoh lawamah yang akhirnya akan membawa penyesalan dan kegagalan. Ini yang harus kita waspadai. Yang ketiga, setan. Setan ini musuh yang paling jelas dan terang-terangan. Setan menggoda pikiran secara halus, bahkan bisa masuk ke dalam darah pikiran manusia tanpa disadari. Godaannya selalu diawali dengan tipu daya dan bisikan. Yang ketiga, yang keempat, dunia. Dunia Dunia ini penuh dengan tipuan yang merusak pikiran. Di dalam dunia itu sendiri terdapat 3 bentuk godaan utama tipuan. Segala bentuk ilusi yang membuat kita melihat sesuatu tidak sesuai kenyataan. Dan kecurangan dan kebohongan duniawi yang melabui pikiran. Seperti gurau ini terjadi ketika hal-hal yang seharusnya penting justru dianggap sepele atau tidak bermakna. Seringkali dibalut dengan candaan dan hiburan yang berlebihan sehingga kita lalai dari tanggung jawab. Ujian cobaan dan godaan yang menyesatkan seperti salah memilih pasangan hidup. Hanya karena terbuai bujuk rayu semata tanpa memikirkan aspek esensial agama dan akhlak. Pikiran yang tidak diawasi terlalu banyak memproses data negatif dan dapat melahirkan pikiran yang negatif pula. Bahkan jika pikiran ini sudah menjadi kebiasaan dan sifat yang menetap, ia akan berubah menjadi pemikiran atau dalam bahasa agama disebut nafs. Ini jiwa. Inilah yang sangat berbahaya. Karena Allah berfirman bahwa jika diingatkan, orang tersebut mungkin tidak akan beriman karena jiwanya sudah terkunci. Oke, bagian yang kedua, rumus utama menuju kebenaran dan kedamaian untuk mengolah pikiran dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebagai seorang yang beriman, saya akan merumuskan sebuah teori atau rumus yang utama yang harus kita pahami dan kuasai. Rumus ini adalah kunci untuk mencapai tujuan utama kita sebagai khalifah di muka bumi, yaitu menyampaikan keindahan atau sampai kepada Allah. Rumusnya berbunyi, bila pola pikirmu sudah benar, bila kamu sudah mengerti kebenaran, bila pola pikirmu konstruktif, serasi, dan penuh damai, maka kamu akan menyampaikan keindahan atau sampai kepada Allah. Mari kita bedah rumus ini lebih jauh. Oke. Bila pola pikirmu sudah benar, ini berbicara tentang cara kita memproses informasi, mengambil keputusan, dan memahami realitas. Pikiran yang benar adalah pikiran yang logis, sistematis, dan selaras dengan fitrah insani.
Saya mengingatkan, jangan merasa sombong jika memiliki pola pikir yang keren, seperti orang Yahudi yang sangat tajam berpikir namun tidak memahami kebenaran ilahi. Pola pikir yang benar adalah fondasi awal. Yang kedua, bila kamu sudah mengerti kebenaran, ini bukan sekedar tahu informasi, tapi memahami hakikat kebenaran itu sendiri secara mendalam, yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Percuma pola pikir benar tapi tidak mengerti kebenaran, tidak ada gunanya, atau sebaliknya seperti kebenarannya tapi pola pikirnya salah dalam menyampaikan sehingga tidak sinkron. Yang ketiga, bila pola pikirmu konstruktif, selektif. Di sini konstruktif diartikan sebagai secara selektif kita harus mampu membedakan dan menjaga diri dari yang haram dan yang syubhat, serta menjaga akidah yang benar agar tidak mudah goyah. Orang yang pola pikir yang konstruktif tidak akan mudah terjebak dalam hal-hal yang merusak keimanannya. Keempat, serasi. Artinya setiap langkah pemikiran kita harus dengan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa asal bertindak atau berdakwah tanpa merujuk pada tuntunan beliau. Ini mencakup tidak melanggar aturan dan tidak melampaui batas yang ditetapkan Allah. Kelima, penuh damai. Kunci utama dari semua proses ini adalah mencapai ketenangan dan kedamaian. Kedamaian ini bukan sekedar ketenangan sesaat, tetapi seperti maling yang tenang karena tidak diawasi, tapi kedamaian yang lahir dari kenyataan, keyakinan, dan rahmat Allah setelah melaksanakan ibadah atau kebaikan. Ridho, penerimaan atta adalah frekuensi izin Allah dan doa sebagai sistem berpikir. Surat Yunus ayat 100. Apa bunyinya? Silakan dibaca. Oke. Surat Yunus ayat 100 menegaskan, tidaklah seseorang itu beriman kecuali diizinkan Allah. Tidaklah seseorang itu beriman kecuali atas izin Allah. Surat apa? Surat Yunus. Ayat 100. Ini menunjukkan bahwa izin dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah standar operasional prosedur yang telah Allah buat bagi manusia. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, melainkan ada aturan dan proses yang harus kita penuhi. Allah murka kepada orang yang tidak menggunakan akal dan pikirannya. Oke, doa. Doa adalah sebuah sistem dan refleksi dari pola pikir kita. Jika pola pikir kita lemah, maka doa itu pun terasa hampa dan sulit untuk beriman sepenuhnya. Doa bukan sekedar permintaan, tapi sebuah interaksi antara pikir kita dengan kekayaan kepada Allah. Ketika pikiran tenang, doa menjadi lebih bermakna. Jika Allah meridhoi yang ada dalam pikiran kita terkait doa tersebut, maka doa itu akan dikabulkan. Namun sekalipun tidak dikabulkan,
kita tetap tenang karena kita telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah berserah diri kepada sistem ilahi. Ridho adalah frekuensi. Ketika frekuensi ridho itu kita selaras dengan kehendak Allah, maka doa kita telah mencapai puncaknya, terlepas dari hasil yang kita inginkan. Oke, sebagai ulama kita harus mampu memahami Al-Quran secara tersurat, makna harfiah maupun tersirat, makna di balik teks dan hikmahnya. Kita tidak bisa hanya terpaku pada tersurat. Kita harus menggali hikmah dan relevansi ayat-ayat Al-Quran dalam konteks kehidupan modern. Integrasikanlah ilmu agama dengan ilmu dunia agar dakwah kita relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, 7 langkah berpikir. Ya, 7 langkah berpikir untuk membimbing kita dalam mengolah pikiran dan jiwa. Saya telah merumuskan 7 langkah fundamental dalam proses berpikir yang benar. Ini adalah panduan praktis dan mengaplikasikan semua konsep yang telah kita bahas. Oke, yang pertama patuh. Unsur patuh inilah fondasi utama dari semua proses berpikir. Kepatuhan di sini berarti taat kepada orang tua, guru, Allah, dan Rasulullah. Urutannya dimulai dari orang tua, karena sejak kecil orang tua adalah yang pertama kali mengajarkan kita tentang ketaatan. Mustahil seorang bisa berpikir, mustahil seseorang berpikir benar jika tidak memiliki dasar takwa dan kepatuhan. Kepatuhan adalah gerbang pertama menuju pemikiran yang lurus. Definisi berpikir satu adalah ikhtiar atau perjuangan dalam mengolah dan mengendalikan pikir serta pikiran guna mematuhi orang tua, guru, Allah dan Rasul. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, iqra, bacalah. Iqra, bacalah atau membaca, mempelajari. Setelah patuh, langkah kedua adalah iqra, yang berarti berjuang untuk berpikir, mengelola data di pikiran dan memastikan bahwa data tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, iqra juga melibatkan pemahaman dan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Pengetahuan apa yang banyak kita dengar dan pahami. Wawasan apa yang banyak kita lihat dan alami. Iqra adalah proses aktif dalam mengumpulkan dan menyaring informasi yang relevan dan benar. Definisi berpikir dua adalah ikhtiar atau perjuangan dalam mengendalikan dan mengolah pikir serta pikiran guna memastikan masuknya data penting di dalam otak berupa ilmu Al-Quran dan hadis. Pengetahuan Al-Quran sirat atau tanda-tanda kebesaran Allah, wawasan dan pengalaman. Yang kedua, iqra. Yang ketiga, penghayatan.
Penghayatan. Apa itu penghayatan? Ini adalah langkah krusial di mana kita menghayati semua data atau ilmu yang ada di kepala. Penghayatan berarti mengolah, merenungkan, dan menyatukan semua informasi agar kita mampu menghadapi dunia dengan baik. Jika penghayatan ini gagal, maka pikiran kita akan kacau dan perilaku kita tidak akan mencerminkan ilmu yang kita miliki. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Gimana bunyinya? Secara mafhum, penghayatan juga berarti membuka panca indera untuk memahami ilmu yang telah kita terima. Tidak hanya secara kognitif, tapi juga emosional dan spiritual. Definisi berpikir yang ketiga adalah ikhtiar. Ketiga ini adalah ikhtiar dan perjuangan dalam pengendalian dan pengolahan pikiran-pikiran guna untuk menghayati semua ilmu yang sudah berhasil diambil untuk selanjutnya diusahakan agar mendapatkan paham pada waktu dibawa sampai ke panca indera atau indera-indera kita ke dalam menghadapi ujian kehidupan. Oke, yang keempat, langkah berpikir yang keempat adalah qalbun. Qalbun, hati. Qalbun, hati, ini inti dari pemahaman agama untuk bergaul dengan alam semesta dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa ada qalbun yang selalu mengguncang kita. Fungsi qalbun adalah untuk menjaga hati agar tetap berpihak kepada Allah, sehingga kita tidak akan mudah terombang-ambing dalam nafsu dunia atau godaan. Intinya adalah sami'na wa ata'na. Apa intinya? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, bukan mencari celah atau syubhat. Qalbun yang sehat akan membuat kita selalu tunduk dan patuh dan tetap istiqomah memenangkan Allah. Oke. Berpikir yang keempat ini adalah menyadari hanya hati, adanya qalbun yang selalu mengguncang kita dan tetap istiqomah memenangkan Allah. Itulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Yang kelima, muhasabah, introspeksi diri. Setelah memiliki kepatuhan, iqra, penghayatan, dan qalbun, hati, langkah selanjutnya adalah muhasabah dan introspeksi diri. Muhasabah, introspeksi diri. Setelah memiliki kepatuhan, penghayatan, qalbun, hati yang benar, yang kelima adalah muhasabah. Ini sangat penting agar kita tidak merasa paling benar. Muhasabah membantu kita mengoreksi diri kita.
menyadari kekurangan kita dan terus memperbaiki diri. Muhasabah saat salah ketika banyak melakukan kesalahan. Muhasabah ini berpasangan dengan taubat. Oke, poin yang ke-6 nanti kita akan membahas tentang taubat. Ini adalah proses introspeksi yang mendorong kita untuk bertaubat dari kesalahan yang telah diperbuat. Muhasabah sangat benar ketika kita ingin menjaga konsistensi kebaikan dan tidak merasa puas, tidak merasa cepat puas. Muhasabah ini berpasangan dengan poin yang ke-7, inovasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang taubat. Ini akan berpikir tentang taubat. Taubatan nasuha atau istiqomah. Taubatan istiqomah. Langkah ke-6 memiliki 2 aspek. Taubat nasuha ini adalah taubat yang sungguh-sungguh dari kesalahan atau dosa. Langkah pertama dalam taubat adalah mendatangi guru dan orang tua serta meminta maaf kepada mereka. Ini menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk sebelum menghadap Allah. Jika gagal dalam langkah-langkah berikut, kita harus kembali taubat dan memulai dari langkah 1. Istiqomah. Meskipun istiqomah adalah sebuah sikap konsisten dalam konteks ini. Ketika kita bertaubat, berada di jalur yang benar, istiqomah menjadi buah dari muhasabah yang baik untuk menjaga konsistensi kebaikan. Yang ke-7, inovasi. Inovasi inilah puncak dari proses berpikir yang benar. Inovasi berarti harus melakukan eksplorasi terhadap penciptaan langit dan bumi, menangkap keimanan dari situ dan menggunakan ketakwaan untuk bersikap dalam kehidupan. Ini adalah manifestasi dari muhasabah yang berkelanjutan. Ulama sejati tidak berada di pondok, tapi juga berinteraksi dengan dunia luar dan mempelajari ilmu-ilmu lain untuk berinovasi dalam berdakwah dan berinteraksi dengan umat. Ini merupakan wujud dari pribadi ulil albab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 191. Ini merupakan wujud dari pribadi ulil albab sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 191. Definisi berpikir ketujuh ini adalah ikhtiar dan perjuangan dalam mengolah untuk mengendalikan pikir dan pikiran guna melakukan inovasi dan eksplorasi terhadap penciptaan langit dan bumi, guna meningkatkan iman dan takwa, prestasi dalam amal soleh dan kemaslahatan dalam bentuk maslahat, dalam bentuk manfaat sebagai ulil albab untuk berakhirnya hidup dengan husnul khatimah. Oke, kita telah mempelajari 7 langkah-langkah berpikir. Yang pertama, patuh, iqrar, penghayatan qalbun, hati yang benar, 5 muhasabah, 6 taubat, dan 7 inovasi. Oke, saudara-saudari sekalian, ilmu itu adalah nur, cahaya. Namun
seringkali kita melihat orang yang berilmu tinggi tapi hatinya tidak bercahaya. Mengapa demikian? Oke, saya akan menjelaskan bahwa seringkali kesalahan terletak pada poin ketiga, penghayatan. Mereka mungkin banyak mendengar pengetahuan dan banyak melihat wawasan, tapi mereka gagal menghayati ilmu dalam hati dan jiwa mereka. Ilmu hanya menjadi tumpukan informasi tanpa ada internalisasi dan pengamalan. Ingatlah bahwa Al-Quran tanpa ilmu lain itu pincang atau kurang. Dan begitu juga ilmu lain tanpa Al-Quran juga kurang. Sebagai ulama, janganlah kita membatasi diri kita hanya pada satu bidang ilmu. Integrasikanlah keduanya agar dakwah kita relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Maka setelah mendengarkan materi ini, jangan biarkan ia hanya berhenti di telinga. Renungkan, pahami, dan yang terpenting hayati. Pada poin ketiga, jadikanlah ilmu sebagai cahaya yang membimbing langkahmu, menerangi hatimu, dan memungkinkanmu menjadi ulama sejati yang mampu membimbing umat ke jalan yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu dan langkah kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.